Mas? Yang penting di sini adalah satu, peraturan yang dibuat itu dijalankan sebaik mungkin gitu ya. Seperti satu contoh nih, PKL kan sekarang pemerintah Jokowi menerapkan perda yang memang sudah dibikin. Nah, kenapa tidak untuk mobil murah itu? Yang penting satu adalah kedisiplinan pengemudi atau itu ya. Yang kedua, seperti itu sudah ada pembelian SIM itu diterapkan gitu loh. Memang kan kita seperti sekarang nih, orang tua kan, anaknya yang di bawah umur kasih SIM karena takut ketika ke rumah umum kan. Nah itu dijalanin. Betul ya, itu seperti itu. Mobil murah oke lah, nggak masalah buat kita. Ya. Siapa namanya Pak? Bambang. Ya. Kalau saya sendiri sih secara pribadi kurang setuju ya dengan hal itu karena bagaimanapun Jakarta itu udah padat ya Mas. Jadi juga kalau misalnya ditambah dengan kendaraan murah itu berarti bakal menambah kepadatan di Jakarta sih. Iya. Kalau saya sih mungkin juga ditambah busway gitu ya. Cuman mungkin kalau orang tuh agak males naik busway karena mesti jalannya agak jauh. Jadi mereka juga nyarinya juga angkutan umum yang Kopaja gitu-gitu. Jadi menurut saya sih mungkin penambahan untuk transportasi umum ya. Oke. Nggak setuju ya, karena ya pastinya akan bikin Jakarta tambah macet. Lebih baik sih daripada bikin program mobil murah, transportasi umumnya saat. Baik, itu adalah tanggapan dari beberapa masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat akan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car ini. Nah, kami juga ingin kembali mengingatkan kepada Anda pemirsa bahwa kami sebelumnya telah mengundang Menteri Perindustrian MS Hidayat ataupun perwakilannya, namun mereka tidak bisa hadir dalam dialog kita pagi hari ini. Saya ingin kembali ke Mas Nir. Mas Nirwana, kebijakan dari mobil murah ini tidak hanya di Jakarta loh. Ada 500 kota yang lain yang siap untuk didistribusikan ini mobil murah kepada mereka. Nah, kalau misalnya yang menjadi polemik adalah kemacetan di Jakarta. Nah, bagaimanakah dengan daerah-daerah yang lain? Mereka juga belum mengalami kemacetan. Ya, sebenarnya total kita ada 491 kota kabupaten sebenarnya. Nah, dari situ data yang kita dapat adalah penyerapan otomotif nih terutama, itu 60% itu sebenarnya terserapnya di daerah Jabodetabek. Kemudian baru di tingkat bawahnya yaitu sekitar 30% itu justru kota-kota di Jawa. Mulai dari Bandung, Jogja, Semarang, hingga Surabaya. Penekanannya ke situ. Baru sisanya 10% itu yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, kalau data ini dijadikan patokan, sebenarnya kebijakan mobil murah ramah lingkungan sudah pasti akan terserap paling banyak ada di Jabodetabek kan. Nah, kalau ini jadi acuan bisa dibayangkan kalau sekarang aja percepatan kendaraan mobilnya ya, mobil sebelum ada mobil murah ramah lingkungan aja tinggi, apalagi ditambah seperti ini. Ini kan menjadi beban Pemda DKI Jakarta jadi terus semakin berat kan? Semakin berat karena 60% dari ini ada di Jabodetabek. Konsumsi mobil justru malah ada di Jabodetabek. Betul. Nah, ya. itu yang tadi saya katakan, kalau kebijakannya Pemda DKI sudah di jalur yang benar mamanya seperti pembatasan transportasi massal, tidak didukung kebijakan yang sama oleh Perda di sekitar Bodetabek tadi, maka ini akan menjadi sia-sia karena kebagian beratnya ada di Jakarta. Oke, tapi kalau misalnya saya mengambil apa yang disampaikan oleh pernyataan dari Pak MS Hidayat mengatakan bahwa masa 68 tahun kita sudah merdeka, masyarakat miskin, masyarakat menengah mau punya mobil aja susah begitu. Sehingga mobil ini menurut Pak MS Hidayat memberikan harapan, kebutuhan bagi mereka yang berada di posisi menengah ke bawah. Nah, kalau menurut Anda sebagai pengamat transportasi, apakah masyarakat menengah ke bawah ini butuhnya mobil sebenarnya, Pak? Nah, ini yang harus dipilah ini ya. Mobil yang disebutkan mobil murah ramah lingkungan ini kan konsepnya adalah city car. Artinya untuk aktivitas di daerah Jakarta dan sekitarnya ya. Perkotaan ya. Kalau kita bicara di daerah kan sebenarnya kan lebih kepada angkutan umum, angkutan niaga yang lebih dibutuhkan. Karena jarak pencapaian di dalam kota, di masing-masing kota di luar Jawa lah taruhlah, itu kan hanya sekitar 10-15 menit. Artinya masih bisa ditempuh dengan kendaraan yang umum ya, transportasi massal lebih penting bagi mereka. Nah, ini kan kalau tadi dijadikan patokan bahwa masyarakat menengah bawah terutama ingin mempunyai kendaraan, ini kan jadi tidak tepat gitu kan. Sama saja kita memberikan kendaraan tanpa memberikan solusi bagi kemacetan. Oke. Gitu. Padahal akan menjadi bom waktu begitu ya.
pasti akan menjadi contoh mengikuti kota Jakarta di Oke. tahun-tahun Di berikutnya. tahun-tahhun berikutnya. Bali sekarang, Surabaya juga sudah mulai Iya, macet, sudah mulai apalagi. macet, jangan Dan lupa, itu Pasar, sama, ya. sudah Oke. mulai. Pak Pris, kembali ke Pak Pris. Nah. Di jam-jam sibuk seperti ini, kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta adalah 10 sampai dengan 15 km per jam. Kalau misalnya nanti ada tambahan mobil murah ramah lingkungan ini, kira-kira nanti jarak tempuh atau kecepatan tempuh di jam-jam sibuk berapa, Pak? Ya, jadi memang kecepatan itu bergantung kepada volume kendaraan. Ya, speed itu bergantung pada volume kendaraan. Makin tinggi volume kendaraan, kecepatan akan berkurang. Ya. Nah, oleh sebab itu kebijaksanaan ini ya nanti kalau misalnya terjadi kemacetan, yaitu karena salah satunya tadi percepatan pertumbuhan kendaraan yang tinggi. Nah, kami sebetulnya ya sudah sedang menyusun ini strategi yang namanya angkutan public transport ini digencarkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oke. Termasuk angkutan perbatasan. Ya. Dari perbatasan sendiri ada bis yang berwarna biru, itu yang mengangkut penumpang. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya adalah angkutan umum, Lebih banyak yang sifatnya massal, yang nyaman, aman, dan terintegrasi. Dan dia mempunyai parkir. Jadi misalnya tidak perlu membawa mobil ke Jakarta jauh-jauh ya. Oke. Silakan parkir atau kiss and ride misalnya begitu. Nah, mereka menggunakan angkutan umum massal. Nah, sebab itu kita memang mengenjot nih angkutan umum massal. Nah, angkutan umum massal itu pasti akan dibarengi dengan pembatasan. Nah, traffic restraint yang kita sudah ada kan 3-in-1. Ya. Kita akan meningkatkan dengan ganjil genap dan juga ERP ERP itu ya? tadi. Oke. Tetapi pelaksanaannya memang menunggu bus dulu nih di akhir 2013 dan di awal 2014. Kalau itu sudah siap baru kita laksanakan. Nunggu bisnya sekarang datang dulu ya. Nah, baru sekarang itu tiba-tiba ada goncangan diimplementasikan. lagi nih. Jadi Oke. harus ada strategi Oke. lain. Nah, Gitu. nanti kita akan lanjut setelah headline news, Bapak-bapak. Ya. Namun nanti pertanyaan Ya. yang ingin saya sampaikan adalah, ini kan toh peraturan sudah diketok. Ya. Ya, bagaimana lagi peraturan Lalu sudah apa yang diketok saya begitu loh. lakukan, Mas? Ya. Apa yang bisa kita lakukan Ya, untuk strategi. meminimalisir dampak negatif dari adanya mobil murah ramah lingkungan ini? Kami akan menjawabnya nanti setelah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, ini bagus.